Oke, kita langsung aja. Kalau misalnya kita lagi pertama kali buka Filmora ini, tampilannya seperti apa? Tampilannya seperti ini. Kita langsung buka Filmora. Nah, ini ada opening screen-nya seperti ini tampilannya. Untuk ngebukanya sendiri pasti jauh lebih ringan daripada Adobe ya. Nah, sekarang kita dihadapkan dengan presettingnya. Mau seperti apa settingnya? Oke, kita pilih aja. Di sini ada beberapa pilihan. Ada yang portrait, ada yang Instagram. Oke, kita langsung aja pilih. Misalnya kita pilih yang Cinema kali ya, biar keren. Oke, Cinema, terus langsung create new project. Kalau misalnya udah pernah bikin project, bisa cek di project library ini. Oke, kita langsung klik seperti ini. Nah, ada dua jenis cara untuk nge-import. Pertama, klik ini, lalu dia akan lari ke foldernya. Atau yang kedua, kalian drag and drop aja file kalian, ya kayak aplikasi pada umumnya. Misalnya gue drag and drop yang ini. Nah, kalian nanya nih, ini footage dari mana dapatnya? Tenang aja, kalau di Filmora ini, kalau kalian langganan, ketika kalian klik belanja, kalian bisa download efek segala macam di film stock. Nah, ini jadi satu sama langganannya Filmora dan kalian bisa dapetin banyak banget filter misalnya. Kalian bisa dapetin video, footage kalian bisa dapet di sini juga gitu. Nah, ini gue pakai yang Times Square ini ya. Nih, banyak banget. Oke, kita nggak bahas tentang efeknya atau film stoknya, tapi kurang lebih seperti itu. Ini cara masukinnya. Cara masukin yang lain juga sama. Kita masukin aja semuanya. Gue pengen yang ini sampai sini deh. Oke, nanti yang kita gunakan juga malah yang part gue di Bali gitu misalnya. Nah, karena sekali lagi gue bilang aplikasi ini aplikasi yang ringan, jadi dia udah punya sistem supaya memperingan kerjaan kita. Nah, sekarang kita okein aja karena dia akan simpan proxinya. Previewnya akan sedikit, previewnya kualitasnya akan turun, tapi hasil ekspornya tetap normal gitu. Sekarang kita masukin filenya. Nah, misalnya kita pertama masukin file yang ini. Set, tinggal drag and drop aja. Oke, di sini ada tulisannya nih, resolusinya nggak cocok, mau di matchin atau enggak. Gue sih nggak mau gitu, nggak mau di match, biarin aja. Nanti kalau butuh ditarik, tinggal ditarik aja, oke? Oke, nah sekarang cara mau masukinnya pakai cara mark in, mark out. Nah, ini bisa kayak gini. Misalnya gue pakai yang ini ya. Project yang ini. Oke, project ini gue pengen mark in, mark out. Nah, ketika gue pengen mark in, mark out, tinggal klik mark in. Pas dimulainya, ini di sini mulainya. Oke, misalnya di sini mulai outnya di sini misalnya, ini outnya. Kalau udah di mark in, mark out, tinggal tarik aja. Nanti akan ketarik bagian yang udah di mark in, mark out aja. Nah, ini sekali lagi don't change. Oke, gue dapat. Oke, ini bisa kalian gedein seperti ini transformnya. Tapi nanti kita akan pakai transform yang benar caranya. Tapi cara yang gampang adalah seperti ini, tinggal ditarik aja. Oke, nah ini bisa diatur juga nanti di bagian transform. Tenang aja. Oke, kita bisa full screen previewnya di sini. Tuh. Nah, kalau misalnya berat, kalian bisa klik ini, render into out. Rendering, jadi di render sementara dulu. Oke, mantap. Nah, buat kalian pengguna Adobe, mungkin biasa ya geser tuh gini gitu ya. Geser ininya tuh dengan cara ngeklik sini misalnya. Nah, di sini nggak berlaku. Cara gesernya itu ya digeser bagian seekbarnya ini yang digeser, bukan di sini. Kalau di sini itu zoom in, zoom out. Oke, setelah kita kenalan dengan navigasinya dan keseluruhannya yang cukup mudah dimengerti ini, kita langsung jump ke bagian lain yaitu bagian cut. Nah, ini cara yang umum banget nih. Misalnya kita dari awal belum mark in, mark out gitu ya. Kita mau cut di sini gitu. Caranya gimana? Pertama, kalian bisa cut manual seperti ini. Seperti itu. Tapi cara yang kedua adalah kalian menggunakan cut yang ini, split. Nah, kalau di Premiere itu dikenal dengan razor. Klik aja, nanti dia akan nge-split, delete part yang satunya. Oke, ini bisa di delete untuk ripple ke belakang. Mudah ya, aplikasinya sangat mudah. Lalu yang biasa kita gunakan juga di Premiere di sini itu ada unlink. Kita bisa gunakan detach audio. Karena biasanya audio kita tuh nggak terlalu dipakai untuk beberapa shot atau untuk beauty shot itu nggak dipakai.
Jadi kita buang aja. Oke, itu selanjutnya kalau yang pengen gue kenalin, misal ini di sini ada speed. Nah, ini bisa kalian bikin slow motion berapa kali. Nah, ini udah ada aturannya di sini. Jadi nggak perlu ngatur-ngatur, tapi udah ada misalnya 0,5 kali gitu ya. Oke, seperti itu. Emang manja banget sih kalau pakai aplikasi ini ya guys. Nah, lalu yang mau gue kenalin selanjutnya adalah fitur untuk gradingnya di sini. Advanced Color Tuning. Nah, kalian bisa klik. Gue akan kasih contoh beberapa gambar ya. Misalnya 2 gambar sama yang ini supaya ada comparison gitu. Nah, misal seperti ini, kita klik Advanced Color Tuningnya tadi. Nah, di sini ada pilihannya banyak, misalnya mau temperaturnya, segala macam, tintnya. Lalu di sini ada color, light. Nah, kalau misalnya color itu isinya biasanya ya seperti ini. Ada exposure, yaitu keterangannya mau seberapa cerah, brightness-nya, lalu kontrasnya mau seberapa gitu ya. Vibrance ini mau seberapa ngejreng gambar kalian dan lain-lain. Lalu ada light juga, yaitu highlight dan shadow. Untuk misalnya highlightnya pengen diturunin supaya nggak overexpose gitu ya, lalu shadownya dinaikin biar kontrasnya naik. Nah, di sini juga ada 3D LUT. Nah, ini kita bisa input, tapi di sini udah ada beberapa preset. Misalnya 007 nih, kayak film 007, Batman kayak Gotham gitu ya. Lalu ada kayak Game of Thrones gitu ya. Nah, gue pengen pakai lootnya JB di sini. Nah, dia hasilnya seperti ini. Jadi teal orange-nya berasa sekali. Satu fitur yang bagus sih kalau aplikasi udah ada LUT-nya, ada 3D LUT-nya. Nah, kita juga masukin 3D LUT-nya ke sini misalnya. Oke, Jeff 3. Klik OK. Dan kita dapat warnanya. Oke, kita akan contohkan. Misalnya di sini kita kasih satu footage lagi. Seperti ini. Nah, misalnya kita pengen setting nih, kita tinggal double klik. Otomatis kalau double klik ini akan buka semacam efek kontrol. Nah, di sini ada transform. Kita bisa naikin misalnya scale-nya dari sini secara otomatis. Nah, lalu dalamnya ada compositing. Compositing ini untuk settingan misalnya screen dan lain-lain, opacity-nya mau diturunin gitu ya. Stabilization itu kalau misalnya gambar kita goyang-goyang, kita bisa warp stabilization lewat sini. Chroma key kalau misalnya kita pengen ngilangin green screen. Lens correction kalau misalnya ada distortion gitu-gitu, kita bisa benerin drop shadow dan auto enhance. Karena kita cuma mau pakai bagian color, kita klik yang color. Lalu ya udah kita masukin LUT-nya. Oke, seperti ini. Nah, lalu misalnya kita di sini pengen kasih transition. Nah, di sini udah banyak pilihan transitionnya, atau kalau kurang bisa ke film stock lagi. Nah, misalnya kita pengen ala-ala Sam Calder. Nah, kita pakai yang mana ya? Bingung kan? Di sini udah ada gambarnya. Dan kalau kita klik ini kelihatan previewnya. Seperti apa hasilnya kira-kira? Oh, nggak mungkin yang ini. Mungkin yang ini. Kita cek nih. Seperti itu. Nah, kalau kita tes bisa juga kita langsung taruh di tengah-tengahnya, dan ini nggak berat teman-teman. Ya walaupun agak maksa ya. Oke, lagi misalnya kita kasih di sini banyak banget pilihannya teman-teman, kayak banyak banget dan efeknya tuh nggak berasa. Nah, di sini totalnya ada 178 transition ya, walaupun kebanyakan transition yang nggak perlu digunakan ya kan. Tapi at least banyak efeknya di sini. Lalu ada titlesnya juga. Nah, ini misalnya kalian mau bikin lower third, lewat sini bisa banget. Kayak gini, ini udah ada dari sini, tinggal dipakai aja. Nah, kalian sering lihat kan di internet. Ya, kalian tinggal ganti tulisannya, kalian double klik aja. Terus kalian ganti tulisannya misalnya Anjas Maradita. Sangat mudah sekali menggunakannya, jadi nggak ribet sama sekali ya. Klik OK and done. Semuanya kayak tinggal kayak gitu doang. Oke, di sini ada transition, ada effect. Nah, efek-efek jadul TV look gitu misalnya. Pengen kelihatan 70-an.
dan tidak berat. Jadi nggak ada tuh namanya kayak preset Red Giant yang bikin komputer meledak dan lain-lain. Ada split screen. Nah, split screen ini yang bagus nih. Kenapa bagusnya? Karena gue pernah tutorin cara membuat video seperti Net TV. Salah satunya adalah split screen ini. Dan sekarang split screennya udah otomatis. Kita punya video nih satu split screen gini ya. Ini. Lalu kita masukin misalnya yang ini videonya. Satu. Yang kedua, kita masukin yang kedua. Misalnya pakai yang ini. Masukin. Yang ketiga kita masukin yang ini. Wow, tinggal benerin aja masing-masing gradingannya. Misalnya part ini kita benerin sedikit gradingannya pakai 3D LUT yang udah ada. Brightnessnya kita turunin juga, misalnya colornya kita benerin. Yang ketiga ini LUT juga yang sama, dan dia auto freeze kalau udah selesai dan ternyata habis ya. Lalu render lagi, rendernya pun cepat sekali, cuman 10 detik maksimal render. Dan mungkin kalian bisa kasih tahu gue fitur apa yang tersembunyi yang kalian udah pernah coba lihat tapi ternyata gue belum sebutin di sini. Pasti banyak ya.